kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa membacanya ya. Cepat ya. Cepat sekali tapi bagus ya. Enggak apa-apa Bu. Terus saja belajar ya, belajar dan belajar. Juga membaca bahasa Indonesianya juga ya. Karena di dalam Al-Qur'an ini antara membaca bahasa Arab yang harus benar, juga tatkala membaca terjemahannya harus hati-hati. Jangan sampai kita membaca memutus, memotong ya, itu menyebabkan arti yang berbeda. Baiklah, saya tidak menerangkan tafsirnya ini, seluruh ayat ini, karena apa? Waktunya sekarang sudah jam 6:16, padahal jatah waktu saya sampai jam 7:04, yaitu lengkap dengan pertanyaannya. Hanya saja tadi pagi sudah diawali dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dan kita sudah mendapat tambahan dari Ustadz Abu Faras. Ya, sekarang kita akan langsung masuk kepada doa-doa yang mestinya kita baca. Dari ada berdoa di kitab Fikih Sunnah ini. Hanya sedikit di sini bahwa kita itu tidak bisa mengandalkan orang, ya. Misalnya mengandalkan suami, mengandalkan ayah, mengandalkan istri ya, untuk bisa selamat di kehidupan akhirat. Diberi contoh istrinya Nabi Lut saja, ya, itu padahal dia itu Nabi Lut dan Nabi Nuh itu keduanya itu berada di dalam pengawasan dan dalam perlindungan dua hamba yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu Nabi. Tapi istrinya itu tidak sedikit pun bisa menyelamatkan dari siksa Allah karena dia itu durhaka kepada Allah. Dan sebaliknya Fir'aun, Asia ya, istri Fir'aun ini, ya, dia itu istrinya raja kafir, tapi oleh karena dia minta kepada Allah supaya dibangunkan rumah surga dan dia tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama, bahkan dalam satu riwayat meskipun menjadi istrinya Fir'aun tidak pernah satu kali pun dikumpuli karena tidak bisa mengumpuli dia. Ya, tatkala mau berkumpul diciptakan oleh Allah itu jin atau siapa yang diserupakan dia dikumpuli, sedangkan istri aslinya itu masih tetap dalam keadaan suci. Nanti di akhirat akan jadi istri Nabi, dalam satu riwayat ada seperti itu. Baiklah, ya, saya tidak membahas itu lebih dalam. Insya Allah kali lain pada saat membicarakan tafsir khusus akan saya sampaikan. Sekarang kita masuk pada ada berdoa sampai yang kelima, ya, yang kelima. Jadi ada berdoa. Saya rilis satu. Yang pertama mencari yang halal, ya. Yang kedua menghadap kiblat, ya, jika mungkin, jika dapat, ya. Yang ketiga memperhatikan saat-saat yang mustajabah, saat yang tepat, misalnya saat sujud, saat berada di Arafah, di sepertiga malam, terakhir di bulan Ramadan dan seterusnya. Kemudian mengangkat kedua tangan, itu yang keempat yang sudah kita bicarakan, ya, karena Allah Ta'ala malu kalau hambanya sudah berdoa dengan mengangkat tangan, karena tangan itu diturunkan tidak memberi apa yang dimintanya. Nah, yang kelima, monggo Pak Tomo dimulai yang kelima. Ya, bismillah. Yang kelima, memulainya dengan memuji Allah, memuliakan dan menyanjungnya serta memuliakan. Kemudian mengucapkan sholawat pada Rasulullah SAW. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai, juga Tirmidzi, yang menyatakan sahnya, yaitu dari Fudalah bin Ubaid, yang artinya bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa selesai sholatnya tanpa membesarkan Allah dan mengucapkan sholawat Nabi. Maka sabdanya terlalu tergesa-gesa. Kemudian dipanggilnya orang itu. Lalu katanya kepadanya, atau juga orang yang lain, jika salah seorang di antaramu berdoa, hendaklah dimulainya dengan membesarkan nama Tuhannya yang Maha Agung
Maha Mulia serta menyanjungnya. Lalu mengucapkan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta setelah itu barulah ia berdoa minta apa yang diingininya. Ya, jadi kalau berdoa tidak boleh ya Allah mohon ini, ya Allah mohon enggak. Pertama kali memuji Allah dulu, Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca doa-doa pembuka yang bisa menyebabkan Allah akan sangat lebih memperhatikan. Ya, nanti di akhirnya ada doa-doa pembukanya, ya seperti hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidahu dan seterusnya, itu bisa dibaca untuk mengawali doa, ya doa kepada Allah, atau alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban dan seterusnya. Pokoknya memuji Allah dulu, kemudian membaca sholawat atas Nabi. Sholawat itu paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau lengkap juga seperti yang diajarkan oleh Nabi tatkala sahabat bertanya bagaimana cara kami membaca sholawat kepadamu. Ya, diajarkan lengkap seperti yang kita ucapkan di sholawat Ibrahimiyah, ya, yaitu sholawat yang kita baca tatkala kita membaca tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya. Itu setelah itu baru kita mengawali doa. Bisa jika menyebut dengan doa-doa yang diawali dengan nama keagungan kebesaran Allah Ta'ala. Setelah itu doa dan doa diulangi sampai tiga kali dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu adab-adab berdoa kepada Allah. Yang keenam, Mas. Yang keenam, memusatkan perhatian, menyatakan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah yang Maha Mulia, serta menyederhanakan tinggi suara antara bisik-bisik dan jahar. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 110 yang artinya, dan janganlah kamu keraskan suaramu waktu berdoa, dan janganlah pula berbisik-bisik dengan suara halus, tetapi tempuhlah jalan di antara kedua itu. Dan firman-Nya pula dalam Al-A'raf 55, bermohonlah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan tidak mengeraskan suara. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Nah, ini ada kata berdoa sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-110. Wala tajhar, dan jangan kamu keraskan bisolatika saat kamu sholat. Itu artinya berdoa, maksudnya berdoa kepada Allah, jangan banter-banter, nggak usah pakai smaker, nggak usah pakai pengeras suara. Atau apalagi kalau kita doa di malam hari hanya sendirian, ya, antara terdengar dan tidak dengar, hanya untuk dirikan sendiri. Wala tukhafit, ya, dan juga jangan terlalu lembut, ya, sehingga nggak kedengaran gitu, ya. Wabtahu baina dzalik, maka ambillah di antara keduanya, antara keras dan berbisik itu, jalan seperti itu. Jadi kalau kita doa, ya mohon kepada Allah dengan tidak mengeraskan suara. Suaranya perlu dengan perlahan-lahan dihayati apa yang kita minta kepada Allah, sehingga kita betul-betul merasa bahwa kita sedang berhadapan di hadapan Allah dan memohon-mohon. Ada orang yang mengatakan, saya malu mohon kepada Allah ini, ya. Kenapa? Loh, saya sudah diberikan semuanya kok mohon-mohon kepada Allah tuh, ya. Sawangannya kok ya gak enak itu, ya, katanya. Kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mu'min, surat nomor 40, surat Ghafir itu ayat 60 kemarin sudah kita baca ini, ya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepada aku, tidak mau berdoa, saya khuluna jahannam madakhirin, akan dimasukkan neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi bagaimanapun kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kita itu hamba. Hamba itu adalah lemah mestinya, tidak sombong. Kalau Allah memang tak butuh minta kepada siapapun,
Kita itu butuh selamat, butuh rezeki, butuh petunjuk, ya. Dan semuanya yang kita perlukan ini, minta ini hanya ada pada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita merasa malu. Tapi mintalah sesuatu yang besar. Jangan minta sesuatu yang kecil-kecil saja. Minta misalnya bisa membuat rumah baru, bisa memberi mobil mewah, boleh sebenarnya. Lalu itu permintaan yang kecil. Mintalah kepada Allah yang besar. Allahumma ini as'alukal huda. Ya Allah, saya mohon petunjuk. Tidak ada yang lebih besar dari petunjuk. Orang yang sesat, waduh, ya. Ini masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Ya. Allahumma ini as'alukal huda. Wa tuqa, dan dijadikan aku orang yang bertakwa. Petunjuk kemudian dijadikan orang bertakwa. Setelah dapat petunjuk, wal afafa, dan senantiasa menjaga kehormatan diri. Ya. Nggak minta-minta, nggak merendahkan kepada orang lain, wal ghina, dan mohon kepada Allah kecukupan. Jadi itu minta kepada Allah. Ya, kita masih butuh kepada Allah itu segala macam. Masa'altumuhu, apa yang kita perlu butuh minta kepada Allah, dan Allah akan memberikan semuanya. Ya. Kemudian ayat yang ke-55 surat Al-A'raf ini, ud'u rabbakum, berdoalah kamu kepada Rabb kalian, ya, tadarruan, dengan penuh merendahkan diri, wa khufyatan, dan rasa takut, ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Suaranya kalau berdoa keras-keras, yang diminta aneh-aneh, ya. Ya Allah, minta Palestina kalahkan. Allah sudah mengalahkan, ya. Ini sudah kalah, mereka calon masuk neraka. Yang orang Bani Israel itu, ya, orang Israel itu, ya, sudah, dan mereka yang dimatikan oleh Allah, mereka itu akan ditempatkan barangkali menurut Allah di dalam surganya dan akan dihisab sesuai dengan amalnya sebelumnya, ya. Ini adalah Allah Maha bijaksana, ya. Berkata Ibnu Jarir, moga Pak. Berkata Ibnu Jarir, tadarru maksudnya ialah merendahkan diri dan pasrah mentaatinya. Sedang khufyah ialah dengan hati yang khusyuk dan keyakinan yang sehat mengenai keesaan dan ketuhanannya dalam hubungan antaramu dengannya. Jadi bukan dengan suara keras karena riya. Ya, terus Pak. Kita kemukakan dulu riwayat sahih. Ya, nih, ya. Dan telah kita kemukakan. Gimana, Zat? Terus. Ya. Dan telah kita kemukakan dulu riwayat dalam kedua buku sahih, yakni yang diterima dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa ketika Nabi SAW mendengar orang-orang berdoa dengan suara keras, maka beliau bersabda, wahai manusia, berdoalah dengan suara perlahan, karena kamu tidaklah menyeru dengan orang yang tuli ataupun berada di tempat yang kamu seru ialah yang maha mendengar lagi maha melihat, dan tempat kamu bermohon itu lebih dekat lagi kepada salah seorangmu dari leher kendaraanmu. Wahai Abdullah bin Qais, maukah kamu kutunjuki sebuah kalimat yang menyerupakan salah satu perbendaharaan surga, yaitu la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi berdoa tidak boleh keras-keras, ya. Pernah Nabi mengatakan dalam satu hadis, saya manusia, berdoalah kamu dengan suara perlahan, ya. Jadi jangan seperti agitasi gitu, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah di hadapan Allah kok beragitasi, ya. Karena kamu tidaklah menyeru orang yang tuli. Ya. Allah itu gak tuli sehingga perlu dikeraskan. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Saya itu dekat sekali, kata Allah Ta'ala itu. Ya. Ujibu da'watad da'ani idza da'an. Yang senantiasa mengabulkan doa, kalau mau berdoa dengan sungguh-sungguh ini. Ya. Nah, ataupun berada di tempat yang jauh. Jadi maksudnya aku itu bukan orang yang tuli seperti orang tuli, atau di tempat yang jauh yang tidak bisa mendengar kalau ada seorang hambanya berdoa, melihat lagi siapa juga yang berdoa, dan tempat kamu memohon itu lebih dekat
kepadaku daripada salah seorang di antaramu dari leher kendaraannya. Dalam lain itu leher untanya. Jadi biasanya orang Arab itu kan menggari unta. Sehingga kalau kita berdoa dengan Allah, cobalah kita tidak usah ya aneh-aneh itu, berdoa dengan perlahan, mohon kepada Allah. Apalagi di malam hari sepertiga malam terakhir, di kala sujud, ya di kala tasahud akhir, sebelum salam, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maukah kamu tunjuki sebagian kalimat yang merupakan salah satu perbendaharaan surga? Artinya di surga itu diberikan sesuatu, barang siapa yang banyak mengucapkan tatkala di dunia itu, maka besok di akhirat akan mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah. Kalimat itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Karena kalimat itulah penyerahan diri sepenuhnya, mengakui diri sebagai hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diriwayatkan, monggo Pak. Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hati itu merupakan gudang-gudang simpanan, dan sebagiannya lebih tahan lagi simpanannya, ingatannya dari yang lain. Maka jika kamu, hai manusia, maka mohonlah dengan hati yang penuh keyakinan akan dikabulkannya. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari seorang hamba yang hatinya kosong dari ingatan dan perhatian. Ya, itulah. Jadi kalau kita berdoa diperintahkan, jadi cara-cara berdoa betul-betul diajarkan oleh Nabi kita supaya doa kita didengar sama Allah Ta'ala yang sungguh-sungguh gitu ya. Seakan-akan Allah memang berada di hadapan kita dan kita sangat butuh dengan apa yang kita perlukan. Kalau perlu meneteskan air mata. Ya, ada seorang mengatakan, ada seorang hamba, ya Allah, ya, kepala ini tidak akan saya angkat dari sujud ini sehingga ya engkau mengabulkan doa kami ya Allah, yang sungguh-sungguh ya seperti itu, maka Allah pun akan mengabulkan apa yang diminta oleh hamba kalau dia betul-betul memohon ya sungguh-sungguh. Bahkan yang ketujuh ini dilarang kita memohon itu ya sakalire barang gitu ya. Maka enggak, ya terserah Allah, boleh kan diberi enggak ada apa-apa, enggak boleh. Maka dibaca hadisnya yang ketujuh. Ya. Yang ketujuh, hendaklah berdoa itu doanya tidak mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahim. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sedang doanya itu tidak mengandung dosa atau bermaksud hendak memutuskan silaturahim, kecuali akan diberi Allah salah satu di antara tiga perkara. Pertama, akan dikabulkannya doa itu dengan segera. Kedua, ada kalanya ditangguhkannya untuk menjadi simpanan di akhirat kelak. Dan ketiga, mungkin dengan menghindarkan orang itu dari bahaya yang sebanding dengan apa yang dimintanya. Tanya mereka, bagaimana kalau kami banyak berdoa? Ujar Nabi, Allah akan lebih memperbanyak lagi. Iya, jadi maksudnya Allah lebih memperbanyak lagi pahalanya yang diberikan bagi orang yang berdoa. Jadi berdoa itu dijamin dikabulkan oleh Allah, namun jenisnya 3 macam. Ya, ada kalanya sesuai permintaan, ada kalanya nanti menjadi simpanan di akhirat, ya, di hari kiamat. Ada kalanya untuk memalingkan bencana yang mesti menimpa dirinya, karena dia banyak berdoa, maka Allah akan lepaskan dengan doa-doa yang sering diucapkan itu dari bencana yang menimpa pada dirinya. Ada banyak yang terjadi. Ya seperti di jalur Gaza, dibom macam-macam. Ada yang sudah ketindihan keruntuhan, tapi juga masih selamat ada. Ya, ada juga yang kena lemparan batu terus terlempar jauh, jadi selamat juga ada. Ya, ternyata Allah Ta'ala akan memilihnya siapa yang dianggapnya
bersungguh-sungguh dalam berdoa, ini diselamatkan. Yang keempat adalah yang ketiga adalah sudah seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya, loh kalau begitu kan enak kita banyak berdoa ya Rasulullah. Maka jawab Nabi, Allah akan lebih banyak lagi memberi pahala. Setiap kamu berdoa diberikan, setiap berdoa diberikan, semakin banyak berdoa, semakin banyak pemberian Allah kepada orang yang berdoa itu. Yang 8, monggo Pak. Yang ke-8, tidak menganggapnya lambat akan dikabulkannya Tuhan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Malik dan Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya tentu doa seseorang akan dikabulkan Allah selama orang itu tidak gegabah mengatakan, saya telah berdoa, tetapi doa itu tidak juga dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi tidak boleh memaksa Allah Ta'ala. Lu sudah 1 bulan, sudah 1 tahun saya berdoa ini. Ingat bahwa tatkala Nabi Musa berdoa ya kepada Allah ya untuk kebinasaan Fir'aun, yang mengaminkan adalah Nabi Harun alaihissalam. Ya, dua nabi itu berdoa kepada Allah, ya, kemudian diperintahkan oleh Allah supaya tetap aja istiqomah. Ya, kalau sudah kamu doamu sudah diterima. Berapa? 40 tahun baru Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa itu dikabul setelah 40 tahun. Barangkali kita sekarang doa sekarang ini belum dikabulkan. Sampai kelihatan mati belum dikabul kelihatan. Ya, nanti setelah kita meninggal nanti ada gejala dikabulkan. Anak cucu kita, keturunan kita, ada yang alim, ada yang penghafal Quran, ada yang menjadi orang-orang yang ternama, terkedepan. Ini karena doa-doa kita. Maka tetaplah kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya, itu di antara doa-doa itu yang kita panjatkan kepada Allah supaya anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang qurrata ayun, yang menyejukkan pandangan mata, artinya orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Ta'ala. Terus berdoa, jangan pernah merasa rugi, karena tidak ada seorang yang rugi karena berdoa. Ya. Nomor 9, monggo Pak. Nomor 9, berdoa dengan keinginan yang pasti akan dikabulkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antaramu mengatakan, ya Allah, ampunilah daku jika engkau mengingininya. Ya Allah, berilah rahmat daku jika engkau mengingininya. Dengan tujuan untuk memperkuat permohonannya itu, karena Allah Ta'ala tidak seorang pun yang dapat memaksanya. Iya, jadi ini aneh aja ya. Di zaman Nabi itu ada Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Kalau nggak menghendaki ya harus nggak usah diampuni, berarti kan seperti itu. Allahumma arhamni, ya Allah berilah rahmat kepadaku in syi'ta. Ya, kalau engkau mau. Kalau kita berdoa yang sungguh-sungguh mohon kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi kepada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Allah Maha Kuasa dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Yang ke-10, monggo Pak. Yang ke-10, memilih kalimat-kalimat yang mencakup makna yang luas. Umpamanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan, juga di akhirat nanti, dan lindungilah kiranya kami dari siksa neraka. Maka Nabi SAW memandang utama berdoa dengan kalimat-kalimat yang mengandung arti yang luas, dan tidak hendak menggunakan yang lain daripada itu. Jadi umpamanya kita mendoakan saudara kita siapapun yang mungkin sakit, ditimpa apapun, misalnya, ya Allah berilah yang terbaik untuk saudara saya. Ya Allah, berikanlah yang terbaik. Jadi menurut ilmumu ya Allah. Karena engkau maha mengetahui sesungguhnya mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu aja serahkan kepada Allah, mana yang terbaik.
Ya, bahkan ada yang mengatakan, aku mohon kepadamu ya Allah, seperti yang pernah dimohonkan oleh orang-orang soleh sebelum kami, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang yang soleh pernah berlindung dari hal itu. Itu sudah doa kita itu nilainya sama dengan doanya para nabi, doanya para orang soleh. Jadi doanya kalimatnya pendek tapi mengandung makna yang luas. Jangan sampai dirinci, ya Allah, ya saya karuniakan kepada surga yang di depannya itu ada kolam renang ya Allah. Kemudian ada kebun binatangnya di belakang ya Allah. Ya sudah, ya enggak boleh ya, dirinci-rinci itu. Allah Ta'ala maha tahu. Monggo Pak, dalam Sunan Ibnu Majah. Dalam Sunan Ibnu Majah terdapat yang artinya bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, manakah doa yang lebih utama? Maka ujar Nabi, mohonlah kepada Rabbmu kemaafan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian orang itu kembali lagi datang kepada Nabi SAW pada hari kedua dan ketiga juga buat menanyakan soal ini, yang oleh Nabi tetap diberikan jawaban seperti pada hari yang pertama. Lalu sabda Nabi pula, seandainya kamu diberi kemaafan dan kesenangan di dunia dan di akhirat, maka sungguh kamu telah beruntung. Ya, jadi kalau dosanya dimaafkan, kemudian dia beri keselamatan dunianya dan selamat akhiratnya, itu sudah cukup sebenarnya. Jadi tidak usah dipanjang-panjangin ya. Ya, maka doa yang selalu dibaca Nabi itu setiap selesai sholat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang sering dibaca. Karena doa itu sudah selesai mencakup seluruhnya. Apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan merasa ada doa yang kecil. Doa itu besar kalau kita dikabulkan oleh Allah. Semua doa, ya. Terus Pak, ya, juga yang ke-11. Oh, yang ya, sebelumnya ya. Nah, juga dalam dalam sunnah, ya Ustaz. Juga dalam sunnah itu terdapat bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada sebuah doa pun yang diucapkan oleh hamba yang lebih utama dari Allahumma ini as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Yang artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kalau sudah selamat dunia selamat, akhirat selamat, mana lagi yang perlu dikhawatirkan? Tidak ada. Jadi mohon kepada Allah yang ringkas tapi itu maknanya luas sekali, ya begitu. Yang 11, monggo Pak. 11. Menghindari terhadap diri, keluarga, dan harta benda sendiri. Diterima dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berdoa buruk terhadap dirimu, begitupun terhadap anak-anakmu, terhadap pelayan-pelayan, dan harta bendamu. Jangan sampai nanti doamu itu bertepatan dengan suatu saat di mana Allah bisa memenuhi permohonan, sehingga doa burukmu itu akan benar-benar terkabul. Ya, jadi ini maksudnya gini. Kalau kita sedang marah kepada anak kita, kepada pembantu kita, istri kita, suami kita, gitu, nek ngomong ya muga-muga sambar gelap, ya gitu ya. Misalnya ya, atau didoakan hal-hal yang buruk ya, wis jadi kere kon ya, tekaruang tuh gak manut dituturi gak kena ya. Itu seperti itu. Jangan-jangan pada saat kita mengatakan itu, pada saat munculnya saat mustajabah, sehingga doa itu dikabulkan oleh Allah, maka kita celaka, maka kita jadi orang miskin. Karena doanya orang tua kepada anaknya yang tidak mau diatur, atau anaknya yang sangat durhaka kepada orang tuanya. Tetap aja doakan dengan kata-kata yang baik. Mudah-mudahan Allah beri rezeki yang banyak. Kamu kali bujang dapat istri yang nanti bisa mendampingimu, yang sangat sayang kepadamu. Dan terus saja didoakan dengan doa yang baik. Jangan sampai mengucapkan kadang-kadang kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak enak didengar itu. Padahal itu bersamaan dengan saat mustajabah. Jadi berarti
Nah ini kita akan mempunyai anak seperti kata-kata kita, setan kamu. Ya anak kita seperti setan. Nah, hati-hati dengan mengucapkan kata-kata itu. 12, monggo Pak. 12. Mengulangi doa itu sampai 3 kali. Diterima dari Abdullah bin Mas'ud, yang artinya bahwa Rasulullah SAW senang sekali berdoa dan istighfar 3 kali. Ya, ya. Jadi kita ulangi dalam 3 kali, mohon kepada Allah diulangi 3 kali. Yang ke-14 monggo Pak. Yang ke-13, agar mulai dari diri pribadi dan doa buat orang lain. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasan ayat 10, yang artinya, ya Tuhan kami, berilah keampunan bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman daripada kami. Terus? Dan terima dari Ubay bin Ka'ab, katanya, bila Rasulullah SAW teringat akan seorang lalu mendoakannya, maka lebih dulu dimulainya dengan dirinya sendiri. Jadi kalau mau mendoakan ada orang lain, doa cuma diri sendiri. Misalnya Robbana atina, ya, berilah kepada kami, ya. Atau mendoakan orang tuanya, Robbik firli wali daya, ampunilah kamu dan orang-orang, kedua orang tuaku. Jadi dimulai dari doa untuk dirinya sendiri. Ya seperti ini, Rabbana gfirlana, ya Allah ampuni untuk kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang beriman lebih dulu daripada kami. Jadi doa itu diampani dari dirinya. Jangan kita mendoakan orang tuanya, orang ini dirinya enggak, ya. Kita doakan Palestina, doakan Gaza itu, dirinya sendiri tidak pernah doa untuk dirinya sendiri. Itu salah. Dirinya sendiri, kemudian doa bagi doa orang lain. 14 mau Pak. 14. Menyapu muka dengan kedua belah telapak tangan setelah selesai berdoa, setelah memuji dan mengagungkan Allah, dan setelah mengucapkan sholawat Nabi. Mengenai menyapu muka dengan kedua belah tangan ini, ada riwayat yang diterima dari berbagai jalan, tetapi semuanya dhaif. Hanya Hafidz yang mengisyaratkan bahwa keseluruhannya itu dapat meningkatkan hadis tersebut ke derajat yang hasan. Jadi kalau berdoa mengusap muka, yang diakhiri itu hadisnya tidak ada yang sahih, artinya hadisnya itu dhaif semuanya, ya. Oleh karena itu ya tidak usah kita mengusap, ya. Hanya saja ada seorang ulama yang menafsiri, ya, karena dhaif itu banyak, ya, maka hadis itu bisa naik derajat menjadi hasan lil ghairi, ya. Hasan itu hadis baik yang bisa diamalkan karena bantuan yang lain, ya. Nah, karena kedhaifannya kita tidak tahu, ya sudah dhaif jangan diamalkan, gitu aja sudah, titik. Masih banyak yang sahih yang diamalkan, tidak usah mengusap muka, ya. Jadi tidak, kalau mengangkat tangan masih ada hadisnya yang sahih, ya. Ada 30 hadis sahih yang mengatakan Rasulullah doa mengangkat tangan, ya. Kemudian doa yang menghadap kiblat itu juga disunahkan kita kalau kita itu memungkinkan, kalau tidak sudah kemarin kita bahas. Baiklah, sampai ini sampai selesai, maka kita lanjutkan nanti doa Bapak orang yang berpuasa, musafir, dan orang yang teraniaya akan rentan dikabulkan oleh Allah doanya. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Maka kita buka dengan pertemuan berikutnya, monggo Pak.